Sejatinya, manusia diciptakan berpasang-pasangan dan sudah menjadi kodratnya untuk melanjutkan keturunan melalui hubungan pernikahan. Menurut beberapa golongan, perkawinan bukan hanya menyatukan antara pria dan wanita, tetapi juga menyatukan antara satu kerabat keluarga. Indonesia sendiri dikenal dengan berbagai adat dan budayanya dari Sabang sampai Merauke. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Sulawesi Selatan yang dikenal dengan istilah uang panai, tradisi atau gengsi. Bersama fakta, kami memberi bukti, bukan ilusi. Masih ingatkah kalian dengan kisah ketegaran Risna yang mendatangi pesta pernikahan mantan pacarnya? Kisah Risna tersebut mencuri perhatian masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan sampai ke kancah nasional. Perhatian halayak tertuju kepada Risna setelah videonya diunggah ke YouTube oleh sahabatnya. Dalam video yang berdurasi singkat tersebut, Risna tampak tegar berjalan di atas panggung dan menjabat tangan mantan kekasihnya yang telah memiliki pasangan yang sah. Seluruh tamu undangan yang hadir ikut terhanyut dalam kesedihan yang dirasakan oleh Risna. Wajar saja Risna bersedih karena mereka telah menjalin hubungan pacaran selama 7 tahun. Rais dan keluarganya sudah 2 kali bermaksud melamarnya. Namun setiap keluarga Rais datang untuk melamar, tidak terjadi kesepakatan, lagi-lagi karena uang panai. Dalam tradisi masyarakat Bugis Makassar, uang panai merupakan prasyarat utama, di mana calon mempelai laki-laki memberikan sejumlah uang kepada calon mempelai perempuan. Uang inilah yang disebut uang panai atau uang belanja. Kapa doi balanja sana doi panai nomor 2 katopa sompa apa ditawe dipakawin pak nakode de naro tanda tangani puang imang de na para di Jawa komari la itu ada selato mata tapi sisa ada di komai pade na di pak boting ana kode gaga de balanja de to gaga sompa iyo. Dia na ganun na asan na. Yan na kung pamanya sa 10 juta di tangan niyo doon balanja na 5 juta rin. Na di situ yun. Yan ako sa 10 juta na nang mga ako sa 10 juta. Ya ini. Mendengar dari pandangan budayawan, maka sungguh cukup jelaslah bahwa wanita Bugis wajar untuk diberikan uang panai yang cukup tinggi. Jika demikian, lalu bagaimana dengan pandangan Islam tentang uang panai? Bagaimana tentang kehidupan kita, adat istiadat kita yang ada di Sulawesi Selatan yang mengisyaratkan adat uang panai? Dalam hal ini, hukum uang panai saya bisa simpulkan yaitu hukumnya adalah mubah. Dikarenakan uang panai tersebut bisa saja kita lakukan apabila kita bisa melakukannya. Di dalam kaidah fikih mengatakan al-adatul muhakkama, adat itu sebuah hukum malam yukhalifis syar'a, selama tidak melanggar syariat. Nakom kata welok lamar ya nakku melok muka, tapi dekku welok nakku dekna dia sekna 100 juta. Dalam pandangan Islam, tradisi uang panai dibenarkan, tapi dengan catatan tidak ada unsur pemaksaan.
Karena sebuah pernikahan merupakan proses yang sakral dan termasuk ibadah. Tapi, bagaimanakah pandangan Islam terhadap orang-orang yang menggeserkan arti dasar dari uang panai? Seperti yang kita ketahui, tidak sedikit warga Bugis yang memasang tarif tinggi demi gengsi, yang akan menaikkan nama keluarga di mata masyarakat. Kapan pernikahan tersebut, uang panai tersebut dipaksakan oleh seseorang, maka hukumnya dilarang. Karena kenapa? Karena ini memberatkan orang. Jika demikian pandangan Islam, lalu mengapa masih banyak orang-orang modern yang menyalahgunakan arti panai bagaikan gengsi? Tapi hal tersebut merupakan suatu kewajaran karena modernisasi sudah masuk ke masyarakat Bugis, sehingga tradisi berubah jadi gengsi. Nakom kata welok lamar ya aku melok muka, tapi dekku welok nak kodek na dia sekna 100 juta. Apa kerodong kata tanda aku demi nah dilamar ya nak dipendekkan ni 50 juta nah lebih engkau derajat aku dia sekna cek dek. Nah anakku sarjana topa, nah iya keluarga aku darah biru mana masih iri kan aku dia wana 100 juta nah ya pendekkan anakku dia welong. Sungguh ironis jika gengsi menjadi alasan. Manusia mana yang bisa berkutik? Penuturan narasumber tadi seolah membuka kedok segelintir orang yang menyalahgunakan uang panai. Bahkan tidak salah jika orang-orang berkata segala sesuatu bisa dibeli dengan uang. Dan begitu banyak pemuda dan pemudi yang kebahagiaannya direnggut oleh gengsi keluarganya. Selama 4 tahun ini saya sudah menjalin hubungan dengan seorang wanita yang berasal dari Kabupaten Maros dan kami sama-sama dari suku Bugis. Sebenarnya niat saya untuk menikah sudah ada semenjak 2 tahun yang lalu, tapi karena adanya suatu masalah, mungkin bisa disebut suatu masalah oleh kebanyakan pemuda di Sulawesi Selatan, yaitu uang panai. Sebenarnya penghasilan saya sebagai pegawai swasta sudah mampu untuk mencukupi kehidupan sebuah keluarga kecil. Tapi karena jumlah patokan uang panai yang ditetapkan oleh keluarga mempelai wanita yang menurut saya lumayan tinggi, sehingga saya terhambat di hal itu. Tak jadi kak menikah sama itu pacarku. Berapa kali nih naik ke sini uang, berapa kali nih juga ditolak sama bapak. Cinta seolah tidak berarti dalam sebuah pernikahan. Arti cinta dikalahkan dengan uang. Bertahun-tahun menjalin hubungan dengan pria pujaannya, wanita muda ini berakhir di tangan seseorang yang dipilih oleh ayahnya. Bertahun-tahun gak kasihan pacaran, tapi gara-gara uang panai, Cinta jadi kak menikah sama itu pacarku. Berapa kali nih naik ke sini uang, berapa kali nih juga ditolak sama bapakku. Karena memang itu saya keluargaku berasal dari keluarga daeng, Andi, Puan Tommy juga nenekku. Jadi memang harus dikasih uang yang banyak-banyak. Nah itu kasihan pacarku, pegawai biasa jika siang. Jadi karena ditolak nih kapan juga putus asa nih tidak ada nih uangnya. Kecewa Tommy keluarganya jadi menikah nih sama orang lain. Jadi saya kasihan dikasih menikah maka juga sama orang dijodohkan kak sama bapakku. Tapi itu orang memang banyak iwannya. Banyak ini memang uangnya tapi tua mi tidak aku suka Tommy. Itu mi gara-gara uang panai nih semua. Sakit hati sekali kak, kurasa gara-gara uang panai.
Sampai saat ini, eksistensi uang panai masih tetap dipegang teguh oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Meskipun di beberapa golongan sudah ada pergeseran makna. Di satu sisi, tidak ada yang bisa disalahkan, karena adat merupakan tradisi nenek moyang yang harus tetap dilestarikan. Maka, sangat disayangkan apabila disalahgunakan. Karena uang panai merupakan tradisi, bukan gengsi. Sampai disinilah penelusuran tim fakta dalam mengungkap realita. Karena kami memberikan bukti, bukan ilusi. Saya Mardia, sampai jumpa.